Udah pada gabung nih. Lumayan ada 37 orang yang udah gabung di Zoom. Boleh yuk buat teman-teman untuk on cam dulu sebelum acaranya dimulai. Nih ada yang udah on cam, ada Mas Dewangga. Terus juga ada Mbak Velaut. Halo Mbak Velaut. Ini aku manggilnya apa nih Mbak? Halo, Halo Mbak. Dari mana Mbak asalnya? dari Banyuwangi. Wah, dari Banyuwangi, luar biasa loh, jauh banget. Mbak, kesibukannya apa nih, Mbak? Kesibukannya sekarang kerja. Oh, kerja. Ini lagi di rumah nih, Mbak. Iya, baru pulang. Oh, baru pulang. Oh, ya baru pulang kerja langsung cari ilmu gitu ya. Wah, mantep banget emang Mbak ini. Nih, Mbak Vela ini kalau misalnya teman-teman tahu ya, adalah nenek moyang kita. Nenek moyangku seorang pelaut. Oh, Iya pelaut Mbak. ya? Iya pelaut. Iya. Makasih atas antusiasnya teman-teman. Oh ya. Halo Mbak, Mbak Vela, salam kenal ya Mbak. Selamat bergabung di Iya. acara webinar pada malam hari ini. Oke, yang lain yuk on cam. Teman-teman nih ada siapa lagi nih? Ada Mas Ilham. Halo Mas Ilham. Halo Kak Nami, Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ilham ini kalau nggak salah kemarin lagi check up anaknya ya? Iya, betul Kak Iya. Nami. eh, Gimana kabar anaknya Mas? Sehat? Mas Ilham? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Ilham lagi di mana nih Mas? Di rumah ini di Bontang. Oh lagi di Bontang. Wow, jauh-jauh ya ternyata teman-teman di sini. Oke deh, Mas Ilham. Terima kasih sudah mau ngobrol sama Nami. Ah, itu anaknya, Mas. Halo, Iya. Ade. Halo Kak. Sehat-sehat terus ya, Mas Ilham dan keluarga. Selamat bergabung. Amin. Oke deh, teman-teman. Ini karena udah pada on cam nih. Nah, langsung aja. Berarti karena teman-teman udah on cam, ini tandanya teman-teman udah siap untuk mengikuti materi pada malam hari ini. Jadi izinkan Namira untuk membuka acara pada malam hari ini secara formal ya teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di IFES YA Indonesia. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Wah, saya grogi banget teman-teman. Ini wow gitu kan karena banyak banget pesertanya. Nah, teman-teman izinkan Nami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan tadi udah kenalin juga sih namanya. Nama saya Namira dan alhamdulillah pada malam hari ini saya dipercayai oleh para panitia IFES untuk membuka atau memberikan membawakan acara gitu ya pada malam hari ini. Aduh, dingin banget loh tangan aku. Maaf ya teman-teman. Nah, mungkin buat teman-teman ada yang belum tahu nih, IFES ini apa sih? Jadi for your information aja. Jadi IFES ini merupakan rangkaian webinar gratis yang diselenggarakan oleh YEA Indonesia selama 2 minggu. Nah, kebetulan puncaknya itu ada di tanggal 26 sampai 28 Mei 2002. Pada malam hari ini nih puncaknya. Nah, oke. Nah, tentunya acara ini nggak akan berjalan lancar tanpa adanya dukungan dari teman-teman sponsor dan juga Medfar. Ada sponsor kami, yaitu Kunanta, Zanana Chips, Para Snack, Olala, dan juga roti bakar Panjos. Serta juga ada Medpar kita nih, ada infobdg.com, ada upgrademindset.id, dan juga Webis Official. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada sponsor dan juga Medpar yang sudah mendukung acara pada malam hari ini. Oke deh, teman-teman, Nami mau ngecek dong di sini ada yang udah tahu belum YA itu apa? Boleh raise hand teman-teman. Yang udah tahu nih, siapa aja yang udah tahu YA? Wah, kayaknya belum pada tahu ya. Ya itu. Ada yang tepuk tangan malah. Mbak Mbak iPhone. Mbak iPhone Rismawati. Nah, wah, ada 1, 2.
Wah, baru ada 2 orang nih. Kayaknya dari 53 orang baru 2 orang nih yang tahu ya Indonesia itu apa. Oke deh, boleh. Biar Namira jelaskan lah ya. Ya, jadi ya Indonesia itu apa sih? Ya Indonesia atau Young Entrepreneur Academy ini merupakan sekolah bisnis yang berpusat di Bandung. Dan ya ini sudah berdiri sejak tahun 2007. Nah, pada tahun ini ya Indonesia sudah menginjak usia 15 tahun. Nah, oke, boleh. Nah, visi dari YA Indonesia sendiri yaitu menjadi jembatan kemakmuran bangsa Indonesia melalui penciptaan wirausahawan muda, tangguh, sukses, dan juga mandiri. Nah, alasannya nih, kenapa dibentuk sekolah bisnis, yaitu salah satunya untuk menggeser paradigma pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja, begitu. Nah, oke, boleh next. Nah, dulu tuh ya di YEA itu cuman punya 2 program teman-teman. Jadi ada YEA reguler dan juga IKEM. Tapi alhamdulillah pada tahun ini YEA sudah memiliki beberapa program, diantaranya ada program reguler, YEA virtual, YEA IKEM dan juga YEA Kapital. Nah, sedikit dijelaskan deh sama Namira. Jadi ya reguler itu apa sih? Jadi YA reguler itu merupakan program pembelajaran bisnis selama 6 bulan. Nah, jadi di reguler ini tuh ada kriterianya teman-teman. Ini dikhususkan untuk teman-teman yang berusia di umur 17 tahun sampai 25 tahun. Tentunya belum memiliki bisnis dan juga statusnya belum menikah ya teman-teman. Jadi kalau di program ya reguler ini teman-teman bakal dibimbing dari nol, mulai dari usahanya yang awalnya teman-teman gak ada usaha sampai punya usaha sendiri gitu. Nah, tapi kalau misalnya kriteria dari YA reguler gak masuk nih di teman-teman, tenang aja karena ada program YA virtual. Nah, kalau program YA virtual ini diselenggarakan secara online selama 3 bulan. Nah, kalau nggak salah YA virtual itu masih buka pendaftaran ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau join boleh langsung aja daftar sekarang juga. Nah, selain itu nih ada juga IKEM. Nah, IKEM ini merupakan program pelatihan untuk membentuk mindset dan menumbuhkan jiwa pengusaha. Nah, IKEM ini diselenggarakan selama 3 hari 2 malam. Oke, yang terakhir nih ada juga YA Kapital. Nah, kalau ini merupakan program lembaga permodalan. Nah, ini dikhususkan untuk teman-teman alumni YA gitu ya. Dan ini bentuknya tuh seperti koperasi syariah, jadi masih aman gitu teman-teman. Oke, nah next. Nah, jadi kalau di YA Indonesia sendiri ya teman-teman, kurikulumnya itu menggunakan yang namanya gamification. Jadi kalau misalnya dari hasil research dan juga penelitian, dengan menggunakan kurikulum gamification ini tuh banyak banget manfaatnya. Ada 3 nih yang bakal Nabi jelasin. Yang pertama itu buat biar teman-teman tuh saat mencari pas belajar itu have fun, terus juga termotivasi dan juga bisa mengubah kebiasaan teman-teman dalam mencari ilmu begitu. Dan juga kalau kami itu mengedepankan yang namanya experiential learning, teman-teman. Jadi di YA itu 70%-nya lebih ke praktek dan 30%-nya itu ke teori. Nah, sehingga materi yang teman-teman dapat nih nanti selama dia itu jadi lebih mudah dan juga bisa dicerna secara mendalam gitu. Oke. Nah, kegiatannya apa aja sih selama di YA Indonesia ini? Nanti tuh teman-teman bakal ada kegiatan yang namanya mentoring, coaching, dan juga share experience. Tentunya bersama para praktisi bisnis dan juga para alumni YA Indonesia. Jadi bisa relate nih sama kalau misalnya teman-teman punya usaha nih sama permasalahan teman-teman bisa relate begitu. Oke, nah alhamdulillah juga ya karena tahun ini YA Indonesia sudah berada di usia 15 tahun. Nah, YA Indonesia ingin membuka juga nih salah satu program yaitu yang namanya beasiswa. Nah, saat ini
YEA Indonesia sedang membuka yang namanya beasiswa dari program YEA Virtual. Untuk informasinya teman-teman bisa langsung aja diakses di grup Telegram ya, karena banyak banget informasi lengkap mengenai beasiswa ini di Telegram. Udah pada join belum di Telegramnya? Boleh langsung aja join ya, itu di depan layar teman-teman ada barcode dan juga linknya. Oke. Nah, teman-teman, tadi kan Nami udah nyebutin nih sponsor-sponsor dan juga medpar kita. Tentunya juga banyak hadiah-hadiah yang bakal teman dapat selama webinar pada malam hari ini. Ada challenge-nya teman-teman. Wah, oke. Jadi challenge kita pada malam hari ini sebenarnya sama kayak pada malam hari kemarin, yaitu membuat snapgram sekreatif mungkin. Nah, jadi buat teman-teman untuk membuat story IG ya, itu batas waktunya sampai jam 19.30. Untuk pemenangnya nanti bakal diumumkan di akhir acara. Pokoknya buat teman-teman stay tune terus ya. Tapi jangan lupa juga di story-nya nanti teman-teman untuk men-tag akun yea.id, YEA Virtual dan juga bumijo.id. Biar kita tahu nih teman-teman udah ngepost story-nya. Oke, selain itu juga nggak cuman bikin snapgram sekreatif mungkin, juga nanti ada challenge yang namanya peserta favorit ya, peserta terfavorit dengan kriterianya aktif bertanya dan juga on cam begitu. Oke. Nah, oke. Karena kita udah mulai nih ya acaranya, jadi Namira mau bacain dulu nih peraturan yang harus teman-teman laksanakan selama webinar berlangsung. Nah, yang pertama, peserta dapat bertanya kepada narasumber melalui fitur chat. Terus selanjutnya pertanyaan bisa mulai dituliskan dari sekarang dan akan dijawab pada sesi tanya jawab nanti. Kedua, dilarang untuk berkata kasar, mencemooh dan menyinggung sara. Selanjutnya ada kamera nih, wajib dinyalakan selama webinar berlangsung. Dan yang terakhir, seluruh peserta yang mengikuti webinar ini berhak untuk bergabung dalam grup diskusi kami, yaitu pada link yang tertera pada layar, yaitu Telegram ya teman-teman. Oke. Nah, Namira mau flashback lagi nih. Kan kalau webinar yang pertama nih, teman-teman udah belajar tentang peluang bisnis ya. Terus juga di webinar kedua ini teman-teman udah belajar tentang partner bisnis. Nah, yang ketiga ini teman-teman bakal belajar tentang marketing bisnis tentunya. Nah, kita bakal ngebahas tentang marketing organik, strategi optimalkan penjualan tanpa marketplace dengan konten marketing. Tentunya bersama Mbak Sarah Aulia Setiabudi. Nah, teman-teman, aku mau nanya nih, malam ini kan kita bakal belajar bareng sama Mbak Sarah selaku owner dari Bumijo. Teman-teman ada yang udah tahu belum? Bumijo itu apa sih? Boleh untuk raise hand teman-teman. Ada yang tahu belum? Nah, ada Mbak Rismawati. Boleh Mbak, halo Mbak. Nah, boleh Mbak untuk menjelaskan sedikit aja tentang Bumijo. Bumijo itu apa sih? Gitu. Bumijo itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya tahu itu Bumijo itu produk-produk organik, menjual produk-produk organik. Dia semacam menjelaskan tentang menyelamatkan bumi. Gitu aja. Ya. Oke, ada lagi Bu? Udah ya. Itu aja ya Pak. Ya. Ayo segitu aja pokoknya. Bener sih yang dikatain sama Mbak Rismawati. Jadi Bumijo ini merupakan sebuah eco-friendly mart teman-teman. Nah, yang dimana di Bumijo ini menjual produk-produk yang ramah lingkungan. Tapi nggak cuma ramah lingkungan, ramah di dompet dan juga estetik. Nah, jadi Bumijo ini mulai dibangunnya pada tahun 2018.
Nah, dalam mempromosikan produknya nih, Bumijo ini hanya menggunakan konten-konten dari media sosial. Nah, seperti Facebook, di TikTok, dan juga Instagram. Tapi yang lebih utamanya di Instagram gitu ya. Nah, dari yang awalnya followersnya sedikit teman-teman, dari nol. Sampai pada hari ini nih setelah saya cek, alhamdulillah bumijo.id ini sudah memiliki followers lebih dari 38.000 followers loh, keren banget, tepuk tangan dong. Karena memang membangun marketing organik itu enggak segampang yang kita tahu ya. Cuman pada malam hari ini makanya kita bakal belajar bersama Mbak Sarah. Nah, Mbak Sarah kalau salah udah bergabung juga ya sama kita. Halo Mbak Sarah. Halo, Halo Mbak, gimana kabarnya Mbak? baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Mbak, pada malam hari ini sudah siap untuk membawakan materinya? Siap, insya Allah. Siap, insya Allah. Oke deh kalau begitu Mbak, karena Mbak Sarah sudah siap nih, teman-teman juga kayaknya sudah nggak sabar untuk materi pada malam hari ini. Langsung saja, kami persilakan kepada Mbak Sarah untuk materinya, yaitu marketing organik, strategi optimalkan penjualan tanpa marketplace dengan konten marketing. Silakan Mbak Sarah. Ya, halo semuanya. Sebelumnya makasih banget IPS udah mempersilahkan aku untuk ngisi sharing-sharing sedikit di sini. Nah, perkenalkan dulu kali ya, nama aku Sarah Aulia, bisa dipanggil Sarah. Aulia juga boleh sih. Aku adalah owner dari Bumijo. Nah, Bumijo ini kita adalah e-commerce yang menyediakan kebutuhan sehari-hari tapi yang ramah lingkungan. Nah, mungkin biar teman-teman ada gambaran jualan apa aja sih Bumijo tuh banyak banget produknya, kebutuhan-kebutuhan sehari gitu. Ada contohnya deodoran alami, terus ada gelas lipat, ada kayak shampoo, dan perlengkapan-perlengkapan lainnya. Nah, Bumijo ini itu udah berdiri dari 2018, tapi aku tuh baru benar-benar ngejalanin Bumijo sebenarnya dari 2020 kemarin. Nah, Bumijo ini itu alhamdulillah sampai sekarang kita nggak pernah ngiklan pakai ads, maupun kita jualan pakai marketplace itu nggak pernah. Nah, ini contohnya teman-teman bisa lihat ini link di bio-nya kita kayak gini. Kita jualannya jadinya lewat website sama lewat WhatsApp, kadang juga lewat Instagram DM. Nah, mungkin hari ini aku akan lebih sharing-sharing soal gimana aku jualan, mempromosikan konten aku itu di Instagram. Karena kita paling banyak bikin kontennya di Instagram, tapi kita juga bikin konten di TikTok. Cuman di TikTok itu lebih kayak apa yang ada di Instagram, ya udah sekalian aja diposting di TikTok. Kalau ada yang nyantol, ya udah alhamdulillah gitu. Nah, ini Instagramnya Bumijo saat ini, followers-nya ada 38.000. Ini kita nggak pernah beli followers ya, jadi bener-bener dari nol banget. Nah, kalau buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali bikin Instagram, itu pertama kita harus nyari dulu benchmark atau enggak inspirasi. Jadinya kita tuh pengen konten kita tuh mirip sama siapa sih? Jualan kita tuh mirip sama siapa sih? Nyari inspirasinya tuh dari mana? Nah, aku nyari inspirasi itu dari ini, Package Free Shop. Ini tuh dia dari USA. Mereka itu termasuk salah satu pelopor gaya hidup zero waste pertama yang mereka tuh juga bikin toko yang menjual barang-barang ramah lingkungan. Mereka itu inspirasi aku. Di tahun 2018 itu mereka termasuk yang nomor satunya, tapi masih di USA, sedangkan di Indonesia itu belum ada. Ya udah, akhirnya aku buka juga deh di Indonesia. Nah, aku jadinya ngambil inspirasi itu dari Package Free Shop ini. Pengennya tuh kayak gimana sih konten-kontennya aku bikinnya ya udah jadinya kayak ngikutin mirip-mirip estetiknya kayak mereka, tapi ya dimodifikasi gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin yang jualan kuliner bisa nyari nyari akun-akun kuliner juga yang kira-kira estetiknya kita pengen kayak dia nih. Atau misalkan kalau fashion, mungkin bisa cari kayak Gadiza gitu konten-kontennya. Nah, kalau kita baru pertama kali bikin Instagram, itu kan pasti postingannya nol nih. Maaf, kok ini nggak bisa di next ya? Bentar. Sorry. Maaf ya. Sebentar. Cek.
Halo Mbak Sarah. Iya, Nah sorry. udah. Nah, tadi nggak tahu Oke. kenapa tiba-tiba nggak bisa di ini. Nah, kalau kita baru bikin Instagram untuk pertama kali, itu kan kontennya pasti belum ada ya. Nah, teman-teman harus buat setidaknya 9 sampai 12 konten pertama dulu. Supaya nanti orang kalau ngelihat Instagramnya kita, itu nggak kosong kontennya. Nah, ini contoh-contoh konten yang pernah aku buat. Ini 12 konten pertamanya Bumijo. Jadinya kalau untuk kita yang baru pertama kali bikin akun Instagram, itu kan pasti followersnya 0 ya. Nah, aku mau ngasih sedikit bocoran gimana caranya aku awal-awal banget nyari follower. Yaitu caranya kita adalah follow followers-nya kompetitor kita. Jadi misalkan kayak ada akun-akun yang kira-kira followers-nya mereka itu tuh target market-nya kita. Nah, kita follow follower-nya mereka gitu. Nah, kita follow, nanti kan bakal muncul tuh di notifikasinya mereka, kayak misalkan, Bumijo follow kamu gitu, Bumijo has followed you gitu. Nah, nanti orangnya mungkin penasaran nih kayak, oh apaan nih Bumijo gitu. Mereka klik akunnya kita, pas mereka udah klik akun kita, ih kontennya bagus ya nih, bagus, relatable, edukatif gitu. Alhasil dari situ mereka bakal mulai follow-follow kita. Dari situ kita mungkin bisa ngumpulin kayak beberapa ratus follower pertama kita dari situ. Nah, ini contoh-contoh konten yang bisa kita bikin. Yang pertama adalah konten produk. Konten produk ini misalkan kayak teman-teman launching produk baru, informasi soal produk teman-teman, terus kayak testimoni, tutorial cara pakai produknya gimana, misalkan kayak teman-teman jualan kuliner mungkin bisa ditunjukin kayak tutorial cara masaknya gimana, atau misalkan kalau baju itu kayak konten bajunya tuh pasti pakai gimana, kainnya tuh kayak gimana, detailnya gimana. Nah, itu adalah namanya konten produk. Ini contohnya aku jualan kayak foaming mat, ini tuh buat mandi. Nah, ini ada testimoni dari customer, jadinya aku tambahin di fotonya. Nah, ini ada contoh Reels. Sekarang kan yang lagi ngetren banget itu Reels ya, kalau di Instagram. Nah, mungkin dari YA bisa bantu ini di play videonya. Halo. Cek. Oke, sebentar ya Teh. Oh ya, bisa di stop share dulu Teh Oh iya, untuk maaf. PPT-nya. Oke, aku stop share dulu. Oke. Oke. Nah, Mantap. Nah, oke, itu ya contoh. Ini aku share screen lagi ya. Loh. Nah, oke. Boleh Mbak lanjut dari kita aja. Oh, Dari kita dulu karena kan masih ada videonya ya. Boleh. oh bentar. Biar Ini. gampang. Oke, aku stop share dulu. Hmm. Nah, oke, boleh di next. Bentar, jangan di next dulu. Tunggu. Nah, ini Reels yang tadi itu yang teman-teman lihat, itu contoh Reels produk. Jadi aku nggak langsung kayak, ayo guys beli ini foldable cup gitu-gitu, enggak. Tapi pas dipakai aja gitu, tanpa harus kayak ditulis-tulis kayak, ayo dibeli gitu atau gimana, enggak. Tapi langsung aja kayak nunjukin pas dipakainya tuh kayak gimana gitu. Dan alhamdulillah Reels ini sampai masuk Explore, sampai 678.000 yang nonton. Jadi ini termasuk masuk kategori viral kali ya kalau di sosmed gitu. Nah, aku mau ngomong apa? Oh, terus lanjut. Next, boleh. Nah, ini contoh konten edukasi. Konten edukasi itu ada kayak semacam infografik, fun fact, terus berita. Apalagi kalau aku kan jualan produknya itu yang terkait dengan lingkungan. Jadinya aku harus update soal isu-isu lingkungan saat sekarang, terus kayak soal
berita-berita lingkungan. Jadi ini contohnya pas itu ada penelitian yang menemukan mikroplastik di paru-paru. Itu kan berita yang menjegerkan banget kan, yang penting banget buat orang-orang tahu karena itu tuh urgent banget. Jadinya kita bikin konten edukasi ini. Konten edukasi itu yang termasuk bikin orang itu bakal stay di tempat kita gitu loh, yang bakal loyal sama kita karena mereka merasa di akun kita itu mereka dapat sesuatu yang bermanfaat, nggak cuman kayak konten yang mungkin kayak lucu-lucuan aja gitu loh, tapi mereka dapat sebuah edukasi. Kalau misalkan buat konten, buat yang jualan makanan atau jualan fashion, gimana sih bikin konten edukasinya gitu kan ya. Nah, mungkin bisa teman-teman bikin konten edukasi kalau soal makanan itu mungkin soal bahan-bahan makanan nih. Kayak gimana sih cara maksudnya kayak mungkin kalau teman-teman bikin makanan pedes misalkan, kayak apa aja sih tipe-tipe cabai di dunia ini, itu kan menarik ya, konten yang menarik gitu. Terus misalkan kalau bahan kain, mungkin teman-teman bisa kayak ngobrolin soal bahan kain itu ada apa aja, terus atau kan misal kayak pakaian itu bisa dipakai berapa lama sih sebelum kita cuci, atau masa pakai pakaian itu sebenarnya harusnya berapa lama. Nah, konten-konten edukasi itu ya fun fact gitu juga bisa. Nah, boleh next. Ini ada contoh. Nah, contoh Reels edukasi itu, ini nggak ada videonya ya, cuma foto aja. Nah, misalkan contohnya itu kayak fun fact, infografik gitu, kalau ini soal mikroplastik lagi. Jadi misalkan kontennya itu soal dalam 1 minggu, kita itu makan plastik sebanyak 1 kartu kredit. Itu tuh sebenarnya nggak kita makan 1 kartu kredit gitu banget, enggak. Tapi mikroplastik yang kita konsumsi dalam 1 minggu itu kalau dikumpulin itu kurang lebih itu sebesar satu kartu kredit gitu. Nah, ini kan info yang kayak wah, kaget banget gitu buat orang gitu kan. Nah, jadinya ini boleh banget dijadiin bahan konten gitu. Boleh di next. Nah, contoh konten lainnya adalah konten lifestyle. Konten lifestyle ini adalah kegiatan sehari-hari yang relate dengan customer kita. Jadi customer kita itu siapa sih? Orangnya umur berapa? Perempuan atau laki-laki? Mereka sukanya apa? Kalau di Bumijo itu ya pastinya mereka minatnya ke lingkungan ya. Kurang lebih umurnya mungkin sekitar 20 sampai 35, mungkin ibu anak 1. Terus kebanyakan itu perempuan. Nah, makanya aku kadang suka bikin konten-konten kayak keseharian gitu. Kayak misalkan gimana caranya aku mengurangi sampah selama Lebaran. Nah, ini kan relate banget nih sama customer-nya aku, sama audiensnya Bumijo gitu. Mereka kayak, oh iya bisa kayak gini nih ternyata. Pokoknya konten lifestyle itu tuh yang membuat orang berpikir kayak, wah iya aku banget gitu. Konten lifestyle juga bisa berbentuk kayak edukasi. Jadi setengah edukasi gitu. Misalkan kayak reel selanjutnya ini. Yang bisa. Nah, Salah satu barang yang hampir selalu aku beli second itu adalah buku. Semua buku yang teman-teman lihat di sini itu buku bekas loh. Ada yang non-fiksi, ada buku fiksi, ada yang klasik. Pastinya beli buku second itu ada kelebihan dan kekurangannya. Misalkan buku ini udah distabiloin, ada yang udah disampul, ada juga yang pinggirnya udah menguning kayak gini. Kelebihannya itu ada di harga. Contohnya buku ini yang kebetulan masih ada tag harganya. Ternyata harga aslinya itu 116.000, sedangkan aku beli dengan harga 30.000 doang. Tapi alasan utamaku beli buku pre-love itu karena lingkungan. Kalau kita beli barang second, artinya kita menggunakan barang yang sudah ada, tidak perlu menggunakan sumber daya alam yang baru. Biasanya aku beli buku pre-love itu di Instagram pakai hashtag buku pre-love atau beli di marketplace. Kalau kalian mau nggak beli buku pre-love? Nah, ini kan aku nggak jualan buku loh, ya kan? Kalau kita mikir, aku nggak jualan buku sama sekali. Tapi ini tuh relate sama audiensnya Bumijo, karena audiensnya Bumijo itu suka beli barang second, karena beli barang second itu lebih ramah lingkungan. Nah, jadinya konten lifestyle itu nggak selalu harus menunjukkan produknya kita, yang penting tuh ini buat orang berpikir kayak, wah ini aku banget gitu loh, konten lifestyle tuh seperti itu. Nah, next. Salah satu barang yang hampir selalu aku beli Nah, boleh diplaynya nanti aja bentar ya. Nah, konten hero ini konten yang emosional, yang menyentuh, yang inspiratif, yang kayak berbau motivasi gitu. Tapi konten hero ini cukup diposting sesekali aja. Karena konten hero ini kan termasuk konten yang kayak emosional gitu ya. Jadinya kalau misalkan kita postingnya terlalu sering, itu nanti lebih kesannya malah jadi kayak pencitraan gitu. Nah, ini contohnya, contoh konten hero.
Untuk kamu yang belanja pakai wadah sendiri, untuk kamu yang sudah beralih ke alami, untuk kamu yang selalu memperbaiki diri, untuk kamu yang memilah dan memilih, untuk kamu yang semakin berani, terima kasih telah menjaga bumi ini. Nah, konten hero ini itu apa ya, emosional banget gitu loh, maksudnya kayak puitis banget gitu, terus videonya mungkin yang lebih kayak rada-rada sinematografik juga gitu ya. Kalau konten hero ini, mungkin kalau misalkan teman-teman, misalkan nih jualan kopi, itu tuh kayak nunjukin kayak proses bikin kopinya tuh gimana, dari petaninya, dari di roastingnya, jadinya kayak konten hero tuh bener-bener yang bikin orang tuh ngerasa kayak, oh ya tersentuh gitu loh. Nah, ini boleh di next dikit, satu kali aja. Untuk kamu yang belanja pakai wadah sendiri, untuk kamu yang Bentar, aku share screen aja deh, kayaknya mulai dari sini. Nah, konten hero yang tadi teman-teman nonton itu sampai viral juga, 470.000 yang nonton, lumayan banget. Mungkin karena ini tuh berbau apa ya, mungkin lebih universal juga ya, nggak harus orang-orang yang follow Bumijo doang, tapi orang-orang yang berjuang terhadap bumi gitu, mereka punya apa ya, mereka tuh punya ikatan emosional gitu loh. Jadinya mereka nge-share konten-konten ini. Tapi benar konten-konten ini tuh cuman cukup sesekali aja, karena kalau kita postingnya terlalu sering nanti kayak, apaan sih kok kontennya emosional mulu gitu, kayak terlalu, jadi nanti jatuhnya agak kayak pencitraan gitu. Konten-konten hero ini itu biasa diposting kayak misalkan lagi ulang tahun brand-nya kita, atau misalkan lagi Idul Fitri, lagi tahun baru. Nah, kalau kemarin ini aku nge-post pas lagi tahun baru, kemarin juga aku pernah nge-post konten yang mirip-mirip kayak gini itu pas lagi Hari Bumi. Jadinya kan relate tuh Hari Bumi sama Bumijo. Nah, jadinya itu cukup diposting sesekali aja. Nah, untuk feeds ini bisa posting minimal 5 kali seminggu lah feeds itu. Memang terkesannya lumayan banyak, tapi ini tuh untuk menjaga engagement-nya supaya stabil gitu. Feeds 5 kali seminggu ini nggak harus sama terus, tapi bisa diselang-seling. Contohnya 12 konten pertama tadi Bumijo itu, nah ini bisa diselang-seling nih, teman-teman bisa lihat ada konten produk, nah ini produknya luvah atau sponge alami, terus ada konten produk lagi, lebih ke kayak foto produk, info produk, terus ini konten produk, konten produk, konten produk. Terus ada juga konten edukasi seperti what goes in the ocean goes in you gitu. Konten edukasi lagi, konten edukasi, konten edukasi. Dan ada konten lifestyle, lifestyle, lifestyle. Jadinya diselang-seling aja konten-konten yang tadi itu. Oke, selanjutnya IG story. Ini contoh-contoh IG story-nya Bumijo nih. Kalau IG story-nya Bumijo tuh lebih kayak keseharian aja sih, kayak aku ngapain, biasanya aku story, karena kan pasti dalam keseharianku itu pasti ada hal yang ramah lingkungan yang aku lakukan kan ya, gitu. Jadinya aku share-share aja, itu lebih kayak fleksibel sih kalau kontennya Bumijo. Nah, buat teman-teman mungkin bingung nih ya, konten IG story itu harus bikin setiap hari, mau posting apa sih? Nah, ini ada list ide IG story. Nah, pastinya kita bisa posting foto atau video produk pas lagi dipakai, foto-foto produk, kalau makanan pas lagi dimakan, itu kita bisa posting di story. Terus kita bisa repost yang mention kita. Ini yang Bumijo hampir selalu ngelakuin, kalau ada yang mention IG story kita, pasti kita repost, supaya mereka juga seneng gitu, wah aku di-repost nih, gitu. Terus kita bisa posting keseharian kita, yang kurang lebih relate sama audiensnya kita. Kalau misalkan teman-teman mungkin jualan gamis gitu, mungkin bisa posting-posting keseharian yang kayak lagi masak gitu, yang relate sama ibu-ibu mungkin. Nah, terus promo atau flash sale pastinya ya diposting juga di IG story. Terus, nah ini mungkin teman-teman nggak kepikiran, video packing. Nah, kalau di Bumijo itu kan packingnya kita itu ramah lingkungan kan, jadinya mungkin itu menarik buat orang lain. Tapi packing yang belum terlalu ramah lingkungan pun sebenarnya buat orang tuh menarik loh. Di TikTok itu apalagi kayak ada hashtag namanya packing orders. Jadi itu isinya cuman video-video orang
bisnis-bisnis kecil lagi packing aja gitu. Ternyata orang tuh suka nontonin pesanan mereka tuh lagi di-packing. Nah, jadinya kadang Bumi Jo suka gitu, kita ngerekam, kita ambil tripod aja, terus direkam aku lagi packing gitu, terus nanti videonya diedit-edit dikit, terus udah di-upload di story. Terus fun fact, misalkan kayak bebas sih, kayak fakta-fakta apa aja, ya, trivia gitu. Terus repost video yang relate. Nah, ini kalau misalkan kita lagi bingung nih mau posting apa di story, kadang juga lagi hektik nggak sempat bikin story kan, kita boleh banget kok kita kayak nge-repost video-video di Instagram, misalkan kayak postingan-postingan orang lain yang relate sama audiens kita, itu boleh kita repost di story. Atau enggak dari TikTok misalkan, di TikTok ada, video ini kayaknya followers aku suka nih, boleh juga diposting di IG story. Terus polling atau question, ini juga bagus buat menaikkan engagement, kita bikin kayak pertanyaan-pertanyaan di story-nya kita, bisa tebak-tebakan lah. Kalau di Bumi Jo tuh kita sukanya diskusi gitu, kayak misalkan menurut teman-teman berita ini gimana nih, nanti mereka pada balas gitu. Terus pastinya testimoni juga boleh banget diposting di story. Kalau misalkan teman-teman dapat testimoni kayak di WhatsApp gitu, itu jangan cuma kayak di screenshot aja WhatsApp-nya terus diposting di story, tapi bisa kita edit sedikit aja gitu loh, kayak misalkan kita kasih background-nya foto kita, terus ada tulisan chat-nya. Jadi itu tuh lebih estetik lah gitu kalau pas dilihat di story. Terus FAQ ini juga bisa diposting di IG story supaya orang-orang bisa baca dan nanti FAQ-nya bisa dimasukin ke highlight juga. Oke, selanjutnya endorsement. Endorsement ini juga ngaruh banget ke Bumi Jo. Ini salah satu faktor yang membuat Bumi Jo juga bisa berkembang. Endorsement ini selama ini kita pakai endorsement-nya masih gratis, masih yang free. Yang paid itu aku baru nyoba 2 kali kalau nggak salah, dan itu juga di bawah 500.000. Nah, endorsement ini itu ada kriteria influencer-nya nih. Kalau buat Bumi Jo kita nyari minimal followers-nya 10.000 lah gitu. 10.000 followers-nya, dan kita pasti harus ngecek dulu mereka, si influencer ini tuh rajin nggak sih bikin story, rajin bikin konten nggak, jangan sampai kita cuma ngelihat, followers-nya gede, kita nge-endorse ke mereka, taunya mereka nggak aktif gitu. Jadinya kita harus ngecek juga followers-nya mereka juga aktif atau enggak. Terus dia suka si followers-nya suka komen nggak, suka reply story nggak. Nah, terus kita juga pastinya harus ini dong sesuai dengan target market kita. Jadinya si followers influencer itu harus sesuai dengan target market kita. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin belum pernah endorse. Nah, ini cara aku menawarkan endorsement buat micro influencer. Micro influencer itu yang mungkin bukan artis, terus kayak followersnya mungkin masih di bawah 100.000. Biasanya di Instagram atau enggak di TikTok. Nah, aku langsung tanya, halo, selamat siang, Kak. Misalkan, Kak siapa, Kak Aulia, gitu. Halo, selamat siang, Kak Aulia. Sebelumnya perkenalkan, saya Sarah dari Bumi Jo, gitu. Kami adalah, pokoknya kita memperkenalkan deh, kita tuh siapa sih, kita tuh ngapain sih, jualan apa sih, gitu kan. Terus apabila Kak Aulia berkenan, bolehkah? Nah, ini yang penting, yang harus kita tulis di situ, bolehkah kami kirim beberapa produk kami dan di-post via Reels Instagram atau TikTok. Jadi kita harus ngasih tahu ke dia, boleh nggak ini kita minta nge-post di Reels atau di Reels atau nggak di TikTok. Karena aku pengalaman pernah nawar-nawarin, tapi aku cuma nawarinnya gini, boleh nggak Kak kami kirim produk kita sekian, atau nggak produk kita apa-apa. Tapi aku nggak minta mereka review, aku nggak tulis di situ. Jadinya mereka udah terima barang, mereka nggak nge-review barangnya. Bahkan mereka nggak ngomong apa-apa, cuma nerima barangnya doang gitu aja. Jadi itu kan rada nyesek ya gitu. Nah, ini contoh nge-DM influencernya, micro-influencer. Halo Kak, perkenalkan aku Sarah dari Bumi Jo. Terus jelasin lah kita jualan apa, terus kelebihannya kita, misalkan kayak kita donasi pohon, supaya mereka tuh tahu misinya kita tuh apa gitu. Apabila Kakak berkenan, boleh nggak kita kirim produk yang setara dengan 400.000. Nah, kalau untuk micro-influencer ini biasanya aku memang jatahin kayak 400.000, 300.000 untuk per influencer, supaya mereka belanjanya tuh nggak kelebihan, dan supaya mereka juga kayak tahu ada limit belanja pas di website itu tuh berapa gitu. Terus pasti langsung dibilang, kami akan sangat senang, jadi bukan langsung nyuruh kayak
boleh dong Kak di-post di Instagram, di TikTok gitu, enggak, tapi kayak bahasa halus lah gitu. Kami akan sangat senang apabila bisa di-review via Instagram Reels Kakak untuk mengedukasi dan mengajak teman-teman soal gaya hidup minim sampah. Udah penutup, terima kasih, bla 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 bla, gitu. Kadang mereka ada fee, kadang enggak. Kalau yang memang mereka ada fee, kayak misalkan mereka ngirim, halo Kak, misalkan mereka bales, halo Kak, kita boleh, tapi kita ada fee-nya nih sekian, misalkan kayak 1.000.000, 2 juta, atau bahkan kadang cuman ada yang kayak 500.000, 300.000, ya itu tergantung teman-teman aja pengen atau enggak. Kalau menurut aku emang influencer itu bagus banget, ya udah nggak apa-apa diokein, bayar sekian gitu nggak apa-apa. Terus contoh ini menawarkan endorsement untuk macro influencer. Macro influencer ini lebih ke kayak artis yang followersnya tuh di atas 100.000. Mereka tuh memang public figure gitu, yang Instagram mereka itu profesional, tapi biasa story-nya mereka tuh nggak terlalu profesional, lebih ke kayak keseharian mereka. Biasanya aku kalau ngendorse macro influencer ini, aku tuh lebih nargetin masuk ke Instastory mereka, karena biasanya kalau macro influencer ini hampir nggak akan pernah ngupload produk kita itu di postingan mereka atau di reels mereka gitu. Jadinya lebih ke minta untuk di review cukup di story aja. Nah ini sama siang Kak, bla 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 bla, perkenalan, terus kelebihan brand kita. Perbedaannya cuma di bawah ini aja. Bolehkah kami kirim dan review? Jadinya cuma cukup minta di review aja, enggak minta di posting di Reels atau di TikTok. Jadi biasa mereka cuma posting di story aja. Tapi ini oke juga, karena kalau misalkan teman-teman di endorse sama kayak artis yang mungkin followers sampai 3 juta, itu kan walaupun cuma di story doang, tapi yang nonton story mereka banyak gitu. Jadi nggak apa-apa walaupun cuma di story aja. Gitu. Nah, ini contohnya aku mau ngendorse Angela Gilsha, follower-nya dia tuh kan 3 juta tuh. Jadi nggak mungkin aku berharap kayak bakal di-post di Reels-nya mereka, aku cuma berharap posting di story aja. Nah, ini untuk Kak Angela Gilsha, aku sama kayak tadi, halo Kak Angela, perkenalkan bla 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 bla. Terus sama kayak tadi, cuman bedanya dibilang gitu, apabila Kak Angel berkenan, bolehkah kami kirim dan review beberapa produk kami? Jadi cuma minta review aja. Terus untuk Kak Angela ini, karena dia tuh sudah berminat ya sama produk-produk ramah lingkungan, dan dia udah gaya hidupnya udah ramah lingkungan juga. Jadinya aku nggak tahu ya produk apa aja yang dia udah punya atau dia belum punya. Makanya aku bikinin dia kupon buat belanja di tokonya aku. Apalagi kan produknya Bumijo tuh banyak, sampai kayak ada 100 lebih SKU. Jadi aku bikinin aja kupon buat dia belanja gitu. Nah, ini hasil dari endorsement-nya. Hasil endorsement itu ada story kayak gini, jadi nanti dia paling kayak unboxing, terus posting-posting produk-produk kita, kadang juga mereka nunjukin muka mereka. Nanti story-nya ini kita bisa simpan di highlights gitu. Terus ada postingan juga, bentuk postingan kayak gini, biasanya itu lebih kayak review produknya lebih mendalam gitu ya, kayak produk apa aja yang mereka dapetin dari kita gitu. Terus ada juga yang bentuknya reels. Ini nggak ada suara, nggak apa-apa ya. Nah, itu contoh Reels-nya. Reels ini yang sekarang lagi naik banget kan, kayak Reels itu yang paling ngaruh kalau menurut aku. Jadi Reels itu sekalinya viral, itu tuh udah kayak, bahasanya tuh kayak passive income gitu loh. Kita nggak harus bikin Reels terus-terusan, tapi kalau sekalinya udah ada yang viral, itu bakal ada orang yang datang terus gitu. Nah, kalau kita ngendorse dan nanti diposting sama influencer-nya itu dalam bentuk Reels, sekarang itu udah ada fitur namanya collaboration post. Jadinya Reels-nya itu bakal muncul di feeds-nya Bumijo dan juga bakal muncul di feeds-nya influencer. Jadinya kita tuh saling menguntungkan. Ini juga sangat membantu buat teman-teman yang mungkin masih kekurangan SDM, mungkin nggak sanggup ya kalau misalkan harus bikin Reels banyak-banyak, ya udah kita ngendorse aja. Kita ngendorse orang-orang yang pinter bikin Reels, yang pastinya masih nyambung sama target market kita.
Jadi kita tinggal endorse ke mereka, mereka yang bikin videonya, nge-tag kita, udah deh jadi satu konten yang bisa dipakai. Jadi lagi satu konten lagi, jadi lagi satu konten lagi. Jadi itu setengah bikin konten sekalian bikin promosi juga gitu. Nah, selain endorse, Bu Minjo juga termasuk sering kolaborasi sama brand-brand. Brandnya ini yang pastinya satu value sama kita ya. Contohnya kita bikin giveaway. Nah, giveaway-nya ini kita bikin giveaway sama Zayana Organik. Mereka itu jualan pakaian, tapi pakaiannya itu terbuat dari kain yang organik. Nah, itu kan nyambung tuh sama follower-nya Bu Mijo. Nah, dengan bikin giveaway ini kita tuh sama-sama menguntungkan. Jadinya follower-nya Zayana bisa tahu Bu Mijo, follower Bu Mijo jadi tahu Zayana. Nah, kita bikin giveaway nih, jadinya kita bagi-bagi kayak kotak makan, botol minum, tas belanja, sekalian sama bajunya Zayana itu. Terus kita juga bisa bikin kolaborasi konten. Nah, ini aku bikin kolaborasi konten sama Totally. Totally ini mereka jualan tas tote bag gitu. Nah, itu kan juga satu value ya sama Bu Mijo, jadinya mengurangi plastik juga. Nah, di collaboration konten ini dalam bentuk reels, di videonya itu dia nunjukin kayak dia tuh lagi pakai barangnya Bu Mijo sama barangnya Totally gitu. Dan ada bundling. Bundling ini bisa dalam bentuk jualan, bisa juga dalam bentuk ngasih gratisan. Misalkan kayak ada yang beli barang Bu Mijo, bisa dapat barangnya siapa gitu misalkan. Nah, ini contohnya ada Sunny Backyard. Mereka itu bikin kartu yang kartunya itu terbuat dari kertas daur ulang, di dalamnya itu ada benih-benih bayam. Jadinya tuh kartunya setelah dipakai itu bisa ditanam. Nah, itu menarik banget kan. Nah, si Sunny Backyard ini itu karena mereka termasuk kayak baru launching, jadinya tuh followers mereka tuh masih sedikit. Mereka tuh minta bantu Bu Mijo untuk ngeaktifasi brandnya mereka. Ya udah, jadinya mereka ngasih ke kita kartu gratis sebanyak misalkan kayak 100 pieces kartu gratis. Nah, 100 pieces kartu gratis itu kita sebarin. Jadinya buat misalkan orang yang belanja di Bu Mijo dari periode segini sampai tanggal ini, nanti kalian bakal dapat kartu gratis loh dari Sunny Backyard yang bisa ditanam. Nah, orang tuh jadi keuntungannya buat Bu Mijo itu orang jadi belanja di kita karena kayak, wah aku pengen nih dapat plantable paper-nya gitu. Jadinya aku belanjalah sekarang aja biar dapat. Nah, orang-orang juga jadi tahu gitu Sunny Backyard itu siapa gitu. Jadi ini saling menguntungkan dari dua belah pihak. Nah, jangan lupa juga setiap kali kita bikin konten, ini termasuk yang penting banget kita bikin call to action, alias orang tuh setelah nonton konten kita, mereka tuh harus klik kemana sih? Nah, kalau sekarang di IG itu udah ada IG shopping, jadi ini tuh penting banget. Jadi kalau misalkan kita bikin konten apa, nanti kita bisa nge-tag di IG-nya itu. IG shopping kayak gini, masker kain. Jadi orang kalau udah tertarik, wah maskernya lucu, bisa langsung aja ngeklik si IG shopping-nya itu. Dan di caption juga bisa kita tulis, kayak misalkan gini, available bisa dipesan di DM, WhatsApp, atau website. Klik link di bio ya, gitu. Terus ada juga call to action-nya di dalam kontennya. Jadi misalkan kalau udah bikin reels, itu nanti bisa di akhirnya kita tulis, misalkan kayak, barang ini bisa kamu dapatkan di bumijo.id. Karena kadang-kadang orang itu bikin, maksudnya orang nonton reels, kadang mereka nggak suka lihat caption-nya kan, jadinya kalau di video itu biasa aku masukin di akhir videonya. Ini penting banget, karena pengalaman aku nih ya, aku sudah pernah bikin konten di TikTok, pas itu diposting di TikTok, dan viral, sampai 1,4 juta yang nonton. Wah, itu banyak banget kan. Tapi kesalahan aku nomor 1, aku nggak masukin logo aku di videonya. Nomor 2, aku nggak masukin call to action. Jadinya tuh video soal pembalut kain, jadinya itu video edukatif gitu kan. Orang tuh sudah mendapat manfaat dari situ, tapi mereka nggak tahu kalau itu ternyata kontennya Bu Mijo, kalau itu ternyata produknya Bu Mijo. Alhasil, oknum-oknum tidak bertanggung jawab, mereka nge-repost nih, mereka ngambil videonya Bu Mijo, terus mereka posting di Instagram atau di TikTok lainnya, tapi mereka malah jualan barangnya orang lain. Jadi tuh, kalau sekarang tuh ada namanya TikTok affiliate, jadinya tuh mereka ngambil link TikTok, terus mereka jual barang orang lain gitu, tapi pakai kontennya aku. Nah, itu kan sebenarnya tidak etis ya. Tapi juga salah aku sendiri, karena aku juga nggak masukin call to action di situ. Jadi ini penting banget supaya orang tahu belinya tuh di mana sih gitu loh. Dan juga menghindari kecurangan seperti tadi.
Nah, jangan lupa yang terakhir juga lengkapin IG shopping. Seperti yang tadi, IG shopping itu penting karena percuma juga kadang kita udah bikin konten bagus-bagus, tapi orang tuh bingung belinya kemana. Aku sendiri aja kalau lihat barang bagus di Instagram, kadang kalau nggak tahu belinya di mana tuh kayak, udah mager, males nyarinya gitu. Jadinya alhasil nggak beli gitu. Terus link di bio juga penting. Ini aku pakai yubi.id. Jadinya yubi.id/bumijo itu kayak yang tadi di awal teman-teman lihat. Terus guide Instagram ini juga membantu banget buat Bumijo, apalagi kan produknya Bumijo mungkin nggak sesimpel jualan apa yang langsung dijual gitu, kayak misalkan jualan pakaian itu kan orang lihat udah langsung tahu ya. Kalau Bumijo kadang kan kayak ini apaan sih, cara pakainya gimana sih? Nah itu aku masukin ke guide dan aku juga masukin ke highlight. Guide dan highlight ini tuh membantu banget buat kita biar nggak usah ngebalesin chat terus-terusan. Kayak misalkan ada yang nanya, Kak, cara pakainya ini gimana sih? Langsung kirim highlight. Bisa lihat di sini ya, Kak. Kak, cara pakai ini gimana sih? Langsung kirim guide. Lihat di sini ya, Kak. Jadi itu mengurangi kita ngebalesin chat. Dan kalau highlight itu juga membantu di saat kita misalkan ada follower-follower baru yang datang ke akunnya kita, mereka ingin lebih tahu soal brandnya kita. Jadinya mereka bisa deh ngeliatin highlight itu. Karena kan nggak mungkin ya setiap hari kita nge-storyin tentang semua yang ada di brandnya kita. Nah, jadinya di highlight itu kita bisa menyimpan itu. Dan yang terakhir, yang menurut aku ini juga mempengaruhi banget, yaitu aktif membalas DM. Karena dengan kita membalas DM ini itu, orang tuh jadi lebih ada ikatan sama kita gitu loh. Jadinya mereka nggak cuman kayak berasa nge-follow akun tanpa ada orangnya gitu. Jadinya hingga saat ini pun mau DM Bumijo sebanyak apapun, aku berusaha hampir semuanya lah dibales gitu. Mau penting nggak penting, aku balesin. Mau tanyanya apa, aku balesin. Mau mereka beli nggak beli, dibalesin. Karena ini tuh membangun kredibilitas dan membangun loyalitas gitu ya. Jadinya walaupun orang itu mungkin nggak belinya di Bumijo, tapi mereka mungkin merekomendasi ke teman-temannya, kayak, kalian coba deh beli di Bumijo gitu. Karena mereka sudah punya kayak ikatan sama kita gitu. Oke, sampai situ aja. Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan mungkin. Oke, udah selesai nih materi pada malam hari ini. Seru banget teh. Wah, terima kasih loh udah sampai dikasih template juga nih cara ngechat influencer. Jadi buat teman-teman nggak boleh bingung lagi ya. Oke, nah buat teman-teman ini udah masuk sesi question answer, boleh kalau ada yang mau bertanya, bertanya yang banyak. Nih, ini udah ada yang raise hand juga nih, Mbak Sarah. Ada Mas Ahmad Juandana, boleh Mas? Nah, halo Mas. Mas Ahmad, boleh untuk pertanyaannya Mas? Ya. Wah, Mas Ahmad, apakah mendengar suara Namira? Wah, kayaknya masih gak kedengaran ya sama Mas Ahmad. Oke, halo udah Mas. kedengeran belum? Nah, oke. Boleh Mas Ahmad mengajukan pertanyaannya? Iya, tadi kontennya penjelasannya bagus banget ya, Kak Sarah. Kebetulan saya juga jadi sosial media officer di salah satu perusahaan. Ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan konten. Pertama, kalau mau endorse influencer itu minimal engagement rate-nya berapa follower gitu, berapa persen, bukan follower, berapa persen engagement rate-nya. Kemudian bagaimana cara menentukan harga wajar membayar influencer. Oh, misalkan dia kriterianya gini, terus dia minta harga yang menurut kita nggak wajar, tapi ada pertimbangan-pertimbangan lain yang menurut dia ini wajar gitu. Itu gimana kita matokin gitu, supaya kita bisa negosiasi sampai di harga yang kita mau. Kemudian konten apa aja yang naikin interaksi followers gitu. Kalau kemarin mah yang benar-benar
naikin banget mah cuma giveaway, tapi yang lain-lainnya kayak sepi gitu. Itu aja Teh, kasih. Oke, boleh Teh Sarah untuk langsung menjawab pertanyaannya dari Mas Ahmad. Oke, nomor pertama berarti endorse influencer kurang lebih berapa persen ya engagement-nya yang jadi patokannya. Nah, ini sejujurnya aku sendiri juga nggak pernah ngukur, tapi ya kurang lebih sekitar 10% bukan sih kalau engagement tuh? Kayak misalkan followersnya dia 10.000, berarti setidaknya 1.000 yang nge-like ya. 10% kan ya itu? Iya. Nah ya, aku biasanya nyarinya kurang lebih patokannya 10% sih. Ya emang lumayan tinggi, tapi aku kayak mending ngambil aman aja gitu. Jadinya yang memang engagement lumayan tinggi, terus aku pasti ngeceknya dia memang ini nggak rutin nge-story nggak, jangan sampai memang mungkin di postingannya itu tinggi, tapi dia nggak rajin, misalkan nggak rajin nge-story atau nggak rajin ngebales-balesin komen followersnya, nggak rajin ngebalesin DM followersnya. Nah itu bakal jadi nilai apa ya, poin minus gitu loh kalau buat influencers. Yang Berarti itu keduanya ditanya buat, juga ya ke influencernya. Oh, dia oh minta nggak screenshot. ditanya. Oh, Nggak ditanya. taunya Aku dari nggak mana? tanya sama sekali, jadinya langsung ngeliat aja. Jadinya ngeliat, kan suka ada tuh influencer yang dia memang ngeposting story, terus dia tuh suka nge-screenshotin DM dari followers dia. Jadi misalkan kayak dia lagi ngebahas apa, kadang dia suka nge-screenshot terus dia posting di story. Tipe-tipe influencer kayak gitu tuh yang biasa followersnya tuh loyal banget, karena mereka tahu kayak si influencer itu tuh bakal ngebalesin DM-nya mereka tuh seneng gitu loh kalau mereka tuh direspon. Jadi itu emang engagement tuh kelihatan banget gitu. Oh, berarti ngeriset dulu ya sebelum Iya. mau menentukan influencer, di-riset dulu berapa hari gitu. Iya Influencer. betul. Kalau misalkan memang engagement-nya tidak terlalu tinggi, tapi kita lihat aja kontennya dia tuh bagus nggak sih, dia tuh bikin video niat nggak. Kadang kan ada yang konten-kontennya tuh nggak niat bikinnya, ada juga mungkin dia yang engagement-nya nggak terlalu tinggi, tapi dia bikin reels tuh bagus. Nah ya udah, itu menurut aku nggak apa-apa, itu seakan kayak aku ngasih produk gratis, tapi aku dapat timbal baliknya itu dapat konten yang bisa diposting gitu loh. Oh iya, siap. Gitu. Oke. Nah, mungkin kalau yang buat kedua, harga wajar influencer itu tergantung juga sih, tergantung budgetnya kita berapa ya. Kalau misalkan aku sendiri sekarang masih di bawah 700.000 itu aku masih mau. Karena itu menurut aku, ya aku ngapain sih bayar mahal-mahal gitu loh, kayak mending bikin konten sendiri aja. Kalau menurut Aulia sih gitu ya, menurut Sarah gitu. Kalau jadinya ya itu tergantung orang aja, pengennya bayarnya berapa, budgetnya berapa gitu. Sekarang nggak bisa banyak banget, apalagi di TikTok, influencer yang mereka dapat barang gratis aja tuh udah seneng gitu, yang nggak perlu dibayar. Dan banyak juga influencer kan zaman sekarang yang kadang engagement rate-nya cuma 1%, tapi sampai mintanya 40 juta gitu, itu juga banyak gitu. Banyak yang nggak masuk akal juga gitu. Nah, terus Modal follower. Iya benar. Terus konten apa aja yang naikin interaksi followers, ini biasanya konten viral ya yang lagi trending. Kalau di Instagram sekarang pakai audionya yang lagi ngetren. Oh, pakai Jadinya audio. kalau di Reels tuh kan dia pasti ada tanda panahnya gitu tuh. Nah, kayak konten yang foldable cup tadi itu memang pakai audionya lagi ngetren. Yang hampir semuanya yang viral itu biasanya pakai audionya yang lagi ngetren sih kalau di Bumi Jo. Jadi itu ngaruh banget ke keviralan konten gitu. Ya, semoga menjawab. Iya. Oke. Salam juga ini, ada salam juga dari dulu pernah ketemu sama Sarah. Halo Mas Ahmad, putus-putus Mas suaranya. Ya makasih Teh. Oh iya, oke. Iya, makasih. Iya, sama-sama. Ada salam katanya Teh Sarah, katanya. Oke. Oke, makasih Mas Ahmad untuk pertanyaannya. Lanjut nih. Ada dari kolom chat aja ya. Kita ambil dari kolom chat nih. Dari Ilham Ardiansyah. Nah, izin tanya Mbak Sarah sampai followers mencapai berapa
baru berhenti follow akun customer kompetitor? Oke, kalau ini kurang lebih sampai 1.000 kalau nggak salah. 1.000 followers. Jadinya biasanya kalau aku itu memang pasti ada harus berhentinya karena kan nggak mungkin kita numpukin followingnya kita mulu ya, itu juga nggak oke banget gitu. Jadinya kurang lebih sampai mungkin pas engagement-nya udah mulai naik tuh biasanya aku udah mulai nggak follow, kayak misalkan rata-rata ada yang nge-like 100 orang dalam satu postingan, itu kalau udah mulai rutin bisa kayak yang nge-like 100 orang, 100 orang, 100 orang, biasa aku udah mulai nggak follow followers kompetitor lagi, karena nanti juga takutnya kesannya kayak, ya apaan kok murahan gitu ya. Jadinya mulai dari situ baru mulai nyari followers sendiri dengan bikin kontennya, karena kan kalau misalkan orang ngelihat akun kita terus kayak udah, oh followernya udah lumayan nih, bolehlah di-follow gitu. Jadi ternyata banyak orang juga yang nge-follow, jadi itu nge-build orang, oh bolehlah di-follow gitu. Oke, jadi gitu ya. Nah, Mas Ilham mana nih? Mas Ilham Ardiansyah, apakah pertanyaannya sudah terjawab, Mas? Jelas Kak Nami, makasih. Jelas ya. Oke, makasih Mas Ilham. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Boleh, masih ada lagi ya. Ini ada Mbak Dewi nih yang udah raise hand. Boleh Mbak untuk mengajukan pertanyaannya. Halo, selamat malam Kak Sarah, Aulia. Malam. Iya, yang mau saya tanyakan, halo apakah lagi nge-freeze? Oke, halo Mbak. Oke, oh ya, hostnya yang lagi nge-freeze ya. Oke, Kak Sarah yang mau saya tanyakan di sini lebih ke manajemen teknisnya aja ya. Di awal-awal Kak Sarah ini manajemen teknisnya yang pertama, pertanyaan yang pertama, bagaimana cara Kak Sarah mempetakan yang tadinya itu produk, konten produk atau konten testimoni gitu, memetakannya dalam satu hari itu atau dalam seminggu gitu Kak, manajemennya. Terus kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah dalam sehari selain Kakak mengupload konten, itu Kakak ada manajemen waktunya konten feed satu hari atau satu minggu ada berapa gitu. Terus yang story itu sehari minimal berapa gitu. Nah, terus yang ketiga yang mau saya tanyakan juga, waktu Kakak tadi kan bilang ya, di awal-awal itu Kakak follow kompetitor. Nah, itu sehari itu Kakak itu nge-follow berapa akun? Lalu apakah only hanya meng-follow doang? Atau ngasih love, komen, atau gimana Kak? Detailnya seperti itu. Nah, lalu yang ketiga yang berikutnya seperti yang tadi Kakak bilang tuh, setelah hasilnya ternyata konten-kontennya Kakak yang nge-like udah mulai banyak, kan Kakak udah mulai berhenti. Itu butuh berapa waktu sih Kak? Setidaknya kita juga jadi belajar rata-rata kalau memang yang kita bisa kerjakan sama persis seperti Kakak itu, kita bisa juga ngambil rate kira-kira kecepatannya untuk kemudian tidak melakukan follow lagi dan benar-benar fokus ke situ. Terakhir, pertanyaan terakhir adalah nah ini manajemen teknis ya, jadi agak banyak nih. Ya, semuanya apakah Kakak melakukan sendiri nggak? Karena yang saya tahu kalau business owner itu kadang-kadang waktunya itu kan benar-benar padat ya, mulai dari terima orderan, packing, belum bikin konten. Nah, bikin konten itu sendiri kan saya tahu banget itu nggak cepet gitu loh, pasti kadang ngeblank ya Kak ya, kayak gitu-gitu. Itu aja sih pertanyaan dari saya sih. Makasih Kak Sarah. Oke. Nah, untuk jawaban pertama, bagaimana mempetakan konten, manage konten ya. Nah, untuk konten ini biasanya aku malah list dulu dari awal. Jadi misalkan kayak ada ide apa, misalkan kayak konten produk, idenya apa aja. Konten lifestyle, idenya apa aja. Konten edukasi, idenya ada apa aja. Nah, dari situ baru disusun, hari ini bisa nih bikin konten ini, bisa bikin konten ini, bisa bikin konten ini, konten ini, konten ini. Dari situ baru dikerjain sesuai dengan schedule-nya. Kadang juga mungkin ada halangan apa, ya udah jadinya yang pas bisanya itu hari ini itu bisa bikin konten apa sih gitu loh. Nah, terus kalau yang kedua itu story itu berapa? Story itu harus tiap hari setidaknya 5 story lah, 5 sampai 7 story itu mungkin oke gitu.
Jadi story itu jangan langsung seabrek 7 gitu. Enggak. Jadi misalkan kayak di pagi kita nge-story 2, siang hari kita story 2 lagi, sore hari kita story 2 lagi, malam 2 lagi, misalkan kayak gitu. Jadinya orang tuh bisa aktif terus melihat story kita sepanjang hari, nggak cuma di pagi aja. Dengan cara itu engagement-nya juga bakal lebih bagus gitu. Terus tadi apa ya? Kalau kita follow followers kompetitor kita itu follow aja atau gimana? Nah, ya betul itu. Kadang kalau misalkan kalau awalnya aku cuma follow aja, tapi kadang aku juga nge-like kontennya mereka beberapa. Kalau misalkan kontennya memang relatable sama kayak produknya kita, misalkan kayak mereka suka posting soal go green gitu, atau misalkan kalau misalkan makanan, mungkin mereka suka posting konten makanan, itu biasa aku like spesifik konten yang mereka emang relate gitu sama kita. Jadi misalkan mereka suka posting soal konten lingkungan, aku nge-like konten lingkungannya itu gitu. Jadi supaya mereka tahu kita tuh dari mana gitu loh gitu. Terus kalau betul tadi berapa lama hingga likersnya itu kurang lebih stabil 100 gitu ya. Kalau di Bumijo itu kalau nggak salah 3 bulanan gitu juga udah lumayan stabil. Mungkin karena apalagi di saat itu awal-awal banget Bumijo itu bikin konten itu tuh kita termasuk yang paling pertama bikin konten-konten soal gaya hidup zero waste. Jadi itu mungkin saat itu masih unik banget ya buat orang. Jadi itu menarik banget buat mereka gitu. Tapi kalau di saat sekarang juga masih bisa kok. Yang penting kita memang bikin kontennya tuh yang menarik gitu. Jangan sampai kita bikin kontennya nggak terlalu seru gitu, tapi kita berharap orang tuh suka gitu. Jangan. Jadinya memang kontennya tuh memang menarik, kontennya tuh memang edukatif. Jadinya orang tuh nge-follow itu tuh kayak memang seru gitu. Ada yang mereka dapat dari akunnya kita. Nah, selain itu kayak tadi, misalkan kita sudah follow followers kompetitor kita. Nanti kalau misalkan followernya kita udah misalkan kayak 500 gitu. Kita udah nih, oh ya udah cukup kita follow followers kompetitor gitu. Itu boleh mulai di-unfollow. Yang udah nggak relate itu nggak apa-apa di-unfollow. Nanti kita masuknya lewat jalur lain. Misalkan kita selain kita bikin konten pastinya, kita juga kita juga nge-like-in postingan mereka. Nge-like itu kan nggak muncul kan di following-nya itu. Jadi kita cukup nge-like-in. Jadi misalkan followers kompetitor kita, itu kadang kita suka cek aja gitu. Terus kita like kontennya mereka. Jadi nanti bakal tetap muncul di notifikasinya mereka gitu. Yang terakhir, sendiri atau enggak, sejujurnya sekarang aku juga masih sendiri. Di tahun pertama juga masih sendiri, jadinya 2020 sampai 2021 itu aku ngerjain sendiri. Terus 2021 sampai 2022 kemarin itu alhamdulillah masih ada satu orang karyawan malah, cuma satu. Dia yang bagian packing, jadi aku ada waktu untuk bikin konten gitu. Jadi sebenarnya bikin konten sendiri itu bisa sih, cuman ya memang aku akui tidak mudah pasti manajemen waktunya. Cuman ya bisa lah gitu. Karena sekarang juga udah canggih kan ya, tinggal rekam-rekam, edit-edit dikit udah jadi. Jadinya bisa bikin konten setidaknya sehari 1 gitu. Ngedit paling 2 jam lah gitu, bikin video, ngedit gitu. Jadinya tinggal cukup luangin 2-3 jam buat bikin konten, udah deh jadi konten buat hari itu gitu. Oke, gimana Mbak Dewi? Sudah menjawab ya? Semoga jawabannya bisa membantu semua pertanyaan-pertanyaan dari Mbak Dewi. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, ada dari kolom chat. Ini dari Alvin Rizky. Izin tanya Kak, kalau boleh tahu konten-konten Bumijo terinspirasi dari mana ya Kak? Biar kita sebagai UKM dapat solusi kalau kehabisan ide konten. Nah, boleh Kak Sarah untuk menjawab pertanyaannya. Oke, kalau sekarang sih aku sendiri nyari ide konten itu lewat sosial media aja, jadinya banyak-banyak scrolling. Kalau misalkan aku kan postingnya soal lingkungan nih, jadinya aku nyari gitu loh di hashtag, kayak misalkan hashtag zero waste gitu. Jadi aku scrolling-scrolling aja, jadinya ngelihat ide-ide dari kontennya orang lain. Nah, yang termasuk ampuh itu kita nyari konten dari luar negeri, kita bikin versi bahasa Indonesianya.
Nah, karena itu kan nggak ATM banget ya, jadi kan di Indonesia berarti belum ada yang bikin gitu loh. Nah, itu bisa diikutin kayak gitu. Jadi misalkan ada konten luar negeri yang oke nih, konsepnya ya udah kita kurang lebih ATM tapi versi bahasa Indonesia gitu. Oke, jadi bisa juga ya dari situ ya Mbak ya, ditranslate ya. Jadi tapi nggak meniru. Nggak plek banget, cuman kurang lebih mirip kayak ngambil konsepnya mereka lah gitu. Iya, betul. Nah, gimana Mas Alvin? Apakah pertanyaannya terjawab? Kayaknya lagi nggak on game ya, Mas Alvin. Oke deh, kalau gitu. eh Apakah ada pertanyaan lagi? Nah, oke. Ada Mbak Aldian nih. Teh Dian, Mbak Dian. Oh, ya. Wah, boleh nih Mbak untuk mengajukan pertanyaannya. Makasih atas kesempatannya. Halo Teh Sarah, selamat malam. Halo. Ya, aku mau nanya. Jadi sebenarnya aku mohon maaf, aku agak telat. Jadi yang awal tuh aku kayak telat 30 menit gitu lah, mohon maaf ya gitu. Jadi aku tuh mau nanya tentang waktu sama hari, misalnya hari atau jam-jam yang menurut Teh Sarah tuh kayak, oh ini tuh menurut pengalaman Teh Sarah, ini tuh waktu-waktu yang paling pojo buat masang feeds gitu, atau misalnya pasang story yang kayak gitu. Karena kan kayak selama ini tuh juga kalau posting tuh bagusnya engagement-nya tuh paling bagus tuh jam berapa ya? Itu tuh cara risetnya gimana? Atau menurut pengalaman Teh Sarah paling mantep nih tanggal jam segini nih gitu, misalnya hari ini nih gitu. Terus sama mau nanya, kalau Teh Sarah tuh ngedit tuh pakai apps apa gitu? Terus sama kalau misalnya bisnisku kan fashion nih Kak, jadi kayak misalnya kan yang beli misalnya masih baru banget kan gitu, jadi kayak yang beli juga masih dikit misalnya gitu. Nah itu konten-konten saya kayak packing tuh kan dikit ya, kita nggak bisa bikin terus kayak yang apa tuh namanya, belum banyak yang review-review juga kayak kan, karena kan kayak penjualan itu belum stabil yang tiap hari ada gitu kan, yang repost juga nggak setiap hari ada gitu kan gitu. Itu ada masukan nggak Teh Sarah? Thank you, hatur nuhun. Oke. Nah, kalau untuk waktu posting ini sebenarnya tergantung Instagram masing-masing. Kita tuh bisa lihat di insight-nya kan, lihat di followers kita tuh paling aktif jam berapa. Tapi rata-rata untuk hampir semua akun itu paling aktif itu di Indonesia itu jam 5 sore. Karena itu kayak jam orang pulang kerja, mereka tuh buka HP lagi, pokoknya lagi asik scrollingnya itu biasa jam 5 sore. Jadinya kalau untuk konten feeds, konten reels, itu hampir semuanya aku posting itu jam 5 sore. Aku udah pernah nyobain posting pagi, posting siang, itu pasti sepi. Jadi posting itu jam 5 sore. Kalau untuk story itu bebas, jam berapa aja. Karena itu kayak dilihatnya kan selama 24 jam gitu ya. Ya udah jadinya kayak aku biasa seadanya aja lah, kalau story mah lagi inget aku posting, lagi inget posting gitu. Terus untuk ngedit apps itu, kalau tadi hari postingnya ya, kalau hari posting itu hari apa aja hampir sama sih, habisnya kayak orang tuh setiap hari buka HP gitu. Gitu. Nah, kalau buat ngedit pakai aplikasi apa? Kalau untuk video aku pakai aplikasi VN. VN gitu doang tulisannya, pakai aplikasi VN. Itu oke banget, kualitasnya juga bagus hasilnya. Untuk konten yang carousel gitu, aku pakai Canva. Anak Canva banget pokoknya. Nah, terus untuk konten fashion nih, konten fashion itu, kalau dari yang aku lihat selama ini ya, konten fashion itu kan konten yang kayak, maksudnya fashion tuh kayak minginin gitu loh. Jadinya tuh kayak mungkin harus lebih sering endorse ke kayak influencer fashion nggak sih, supaya nanti mereka yang bikin konten-konten kreatifnya gitu, itu juga sekalian promosiin gitu loh, sekalian promosiin brandnya Mbak gitu. Kalau buat di story mungkin bisa kayak ngobrolin, kan Mbak dari konten fashionnya kan fashion Aceh tuh, jadi mungkin bisa kayak lebih ngobrolin soal seputar Aceh aja, kayak di Aceh tuh kulinernya apa gitu, di Aceh tuh ngapain aja, terus misalkan kayak sejarah-sejarah fashionnya, proses pembuatan bajunya gitu loh. Terus kayak kalau konten packing itu sebenarnya bisa kita palsuin juga sih. Jadi kayak kita pura-pura packing aja gitu, nggak apa-apa. Yang penting jadi. Kan kita juga nggak nipu orang ya, orang cuma bikin konten packing gitu kan. Nah itu nggak apa-apa juga kok kita bikin konten kayak gitu.
Nah, gitu. Semoga menjawab ya. Menjawab banget, thank you. Oke, terima kasih Mbak Aldian. Nah, buat teman-teman ada yang lagi nggak mau nanya? Udah nggak ada ya? Oke. Nah, karena kita udah menjawab semua pertanyaan dari teman-teman nih, barangkali buat teman-teman ada yang mau nanya lagi, boleh nanti langsung aja di Telegram ya. Kalau misalnya di Telegram nanti biar nanti tim operator yang bakal disampaikan mungkin ya ke Mbak Sarahnya begitu. Nah, buat teman-teman nih ngomongin Telegram, buat teman-teman yang belum join Telegram, boleh dong untuk join Telegramnya terlebih dahulu. Nah, ini ada di bit.ly/ja.com/m ya teman-teman. Nah, karena di situ juga teman-teman nggak cuma dapat informasi, tapi juga teman-teman bisa sharing atau juga berinteraksi dengan teman-teman yang lain begitu ya. Oke, boleh langsung di barcode aja, di klik aja gitu kan barcode-nya di HP-nya teman-teman, nanti bisa langsung join Instagramnya. Oke, Mbak Sarah, eh karena banyak banget nih tadi kan yang nanya, wah banyak ya, sebanyak apa tuh? Nah, ini Namira mau balikan nih, Namira mau nanya tapi ke teman-teman teh. Nah, kira-kira nih, di sini teman-teman ada yang punya apa ya, permasalahan atau pengalaman yang sama nggak sama Mbak Sarah? Boleh kalau misalnya ada, Nami butuh satu orang aja untuk sharing permasalahan dari teman-teman. Nah, ada Mbak Intin dari Madiun ya. Halo Mbak. Iya Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh Mbak untuk men-sharing ya kayaknya, sharing pengalamannya dari Mbak Intin. Iya sih, pertama-tama makasih banget buat Kak Sarah, materinya benar-benar akhir-akhir ini kan aku belajar tentang apa bikin konten kayak gimana gitu, tapi dari YouTube dan lain-lain, tapi nggak ada yang selengkap dan sedetail di webinar kali ini gitu. Dan pengalamannya mungkin sama yang tadi Kak, apa namanya, pernah bikin konten tuh satu viral banget sampai 500K gitu, itu kayak konten parenting gitu, tapi Ya, sayang sekali Mbak Intin sedang nge-freeze. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Tapi sambil nunggu nih Mbak Intin kembali, Namira mau mengucapkan tentunya terima kasih kepada para... Nah, oke, Mbak Nami mau ikut. Ya karena awalnya itu nih Kak, apa namanya, kalau udah ini sih, maksudnya saya tuh udah lihat akun kompetitor kayak gitu niru-niru konten ya. Awalnya kok yang like dikit banget, sementara kompetitor kok banyak. Awalnya aku pikir karena mereka nge-ads kayak gitu, tapi setelah ditelaah lagi dari materi kali ini ternyata emang konten yang aku buat tuh nggak menarik. Nggak menarik pertama, dan jam postingnya tuh emang ini sesuka hati dan belum konsisten kayak gitu. Jadi makasih banget buat materinya. Semoga lancar untuk Bumi Ijo dan usaha kita semua. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Mbak Intin sudah mau men-sharingkan ya sedikit pengalamannya nih tentang marketing. Wah, ini bisa jadi apa ya, informasi baru lagi nih buat teman-teman ya. Oke deh, teman-teman. Tadi sempat kepotong juga, Nami mau lanjut lagi nih. Nami mau mengucapkan terima kasih kepada para sponsor dan juga Medpar yang sudah membantu lancarnya acara pada hari ini. Ada Zanana, Kunanta, Roti Bakar Panjo, dan juga para snack. Selain itu juga para Medpar kami, yaitu ada upgrademindset.id, Webis Official, dan juga infobdg.com. Oke deh, Mbak Sarah, selanjutnya nih, boleh dong Mbak untuk memberikan sedikit statement tentang materi pada hari ini. Aku mengucapkan, paling aku
ngucapin makasih aja kali ya yang udah nonton, yang udah nanya-nanya. Makasih juga YA udah memberikan kesempatan kali ini. Jadi aku juga bisa latihan public speaking walaupun ini jari kaki udah dingin banget sebenarnya. Tapi ya Sama banget. semoga bermanfaat ya gitu. Iya, Ya, amin. pokoknya Oke. makasih banget semuanya. Sama-sama Mbak. Oke deh, makasih Mbak Sarah untuk statement closingnya. Nah, dan tadi kepada Mbak Intin dari Madiun, karena tadi sudah men-share ya pengalamannya. Selamat Mbak Intin, Mbak mendapatkan hadiah dari kami, yaitu ada olah-olah, ya ada dari para snack, dan juga voucher dari roti bakar Panjo. Mungkin kalau misalnya nanti Mbak Intin lagi main-main ke Bandung, boleh tuker voucher roti bakar Panconya di Bandung ya. Oke, kayaknya lagi nggak ada deh Mbak Intin ya. Tapi selamat Mbak Intin, boleh tepuk tangan dulu dong buat Mbak Intin. Oke deh, Mbak Sarah, karena tadi Mbak Sarah udah ngasih closing statement ya. Jadi kayaknya nggak lengkap kalau misalnya kita nggak foto-foto dulu gitu ya Mbak, biar ada kenang-kenangannya gitu. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, Nami juga mau ngasih info lagi nih, karena di usianya YA yang 15 tahun ini, YA sedang membuka yang namanya program beasiswa. Salah satunya saat ini sedang membuka program yang namanya beasiswa dari YEA Virtual. Nah, khusus untuk satu orang yang beruntung. Tapi buat teman-teman nih, nah untuk informasinya nih teman-teman bisa langsung akses aja ke Telegram ya. Tadi udah Nami ingetin, ayo jangan lupa untuk gabung ya teman-teman. Oke deh, kita sesi foto dulu buat teman-teman yang belum on cam. Ayo boleh on cam dulu ya. Supaya biar ada kenang-kenangannya nih. Boleh, ada Mbak Rista Basoka nih, belum on cam. Terus ada juga, siapa tuh? Tadi sih ada Mas V ya, ini V BTS. Boleh Mas V untuk on cam terlebih dahulu. Ada Mas Zaidan nih dari para snack. Halo Mas. Ini mah bukan Mas Zaidan, Mas Kevin ya. Halo. Oke. Mas Dewangga, you on cam. Nah, ini udah pada on cam semua nih. Siap-siap. Hasil siap, oke. Kita kasih gaya terbaik teman-teman. 3, 2, 1. Cheese. Oke, sebentar ya teman-teman. Lagi di foto nih sama operatornya. Nah, oke deh. Sekali lagi ya teman-teman. Tapi tunggu sebentar. Tadi Nami lihat juga ada Mas Akil ya. Halo Mas Akil. Hai, gimana kabarnya Mas? Teman-teman kalau misalnya belum kenal, jadi Mas Akil ini tuh adalah salah satu alumni dari YA Virtual Batch 6 gitu ya. Halo Mas, ketemu lagi kita di sini. Oke. Oke. Oke, sekali lagi ya kita foto biar takutnya nanti ada yang hasil fotonya merem katanya biar ada pilihannya begitu ya. Oke, kasih gaya terbaik teman-teman. 3, 2, 1. Oke. Oke. Oke, sudah selesai foto sesi pada malam hari ini. Terima kasih Mbak Sarah untuk materinya. Oke, tapi teman-teman jangan dulu kabur ya teman-teman, karena selanjutnya Nami akan memberikan sebuah informasi ya, yang bikin teman-teman pasti bakal deg-degan sih, aku juga deg-degan loh. Nah, selanjutnya ini Namira bakal ngumumin pemenang story terkreatif. Nah, siapa dari teman-teman nih yang udah kirimin ya story-nya selama 3 hari? Ayo, ada yang bisa raise hand? Siapa yang pesimis? Aku pasti menang. Boleh raise hand. Nggak ada ya? Yaudah deh. Oke, tanpa berlama-lama ya. Mungkin teman-teman juga kayak tegang gitu ya siapa pemenangnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi Namira mau ngasih tahu nih pemenang dari Insta Story terkreatif adalah jeng. Selamat kepada Mbak
Neta Fotokus.id dari Bekasi. Ya oke. Itu Neta, namanya Neta. No, Mbak Neta. Halo Mbak Neta. Wah, lagi on cam. Oh, alhamdulillah. Hangus, Mbak on cam, Mbak. Hangus, nanti kalau off cam hangus. Oke, selamat kepada Mbak Neta yang sudah menjadi pemenang dalam Story Terkreatif. Hadiahnya Mbak Neta mendapatkan 3 piece natural shop dari Konanta, 1 voucher online roti bakar Panjo, 1 piece bakso aci olah-olah, dan 1 piece basreng para snack. Selamat untuk Mbak Neta. Oke, tapi jangan sedih teman-teman, satu lagi nih. Ada satu lagi, nah yaitu adalah peserta terfavorit. Nah siapakah peserta terfavorit selama 3 hari ya webinar pada 2 minggu ini? Ya, peserta terfavorit jatuh kepada ini. Oke, siapa? Kepada Mas Ahmad Juandana. Selamat kepada Mas Ahmad Juandana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas, boleh Mas, karena menjadi peserta terfavorit pada malam hari ini, boleh untuk memberikan sepatah 2 patah katanya gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan habis ini dapat beasiswa ya. Amin. Amin Mas, tapi bergabung dulu aja Mas di Telegram ya. Iya. Oke deh. Selamat kepada Mas Ahmad Juandana ya. Nah, kita tetangga loh, dekat sama kantor. Jangan lupa dikirim ke rumah. Oh, tetangga gitu. Mas Ahmad rumahnya di mana? Gegar Kalong Hilir nomor 186. Wah, kita tetanggaan. Oke Mas Ahmad, nanti main-main aja sekalian ke sini Mas. Iya siap. Oke. Siap nanti main ke sana. Siap Mas Ahmad. Terus ya. Sekarang ya Mas. Kalau nggak hadiahnya angus. Nah, selamat kepada Mas Ahmad nih mendapatkan hadiah berupa 2 piece natural sop Kunanta, 1 voucher online roti bakar Panjo, 1 piece bakso aci olah-olah, dan juga 1 piece basreng dari para snack. Yay. Oke deh. Karena informasi sudah kami sampaikan juga kepada teman-teman, Namira mengucapkan terima kasih kepada Mbak Sarah, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, kepada sponsor dan juga Medpart, terima kasih banyak, dan juga kepada teman-teman yang sedang bertugas, terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kesalahan ya teman-teman. Akhir kata dari Namira, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua teman-teman. Ya, mohon maaf saya nggak di off ya. Dadah. Assalamualaikum.